Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma ya Allah, sayyiban, curahkanlah kepada kami hujan, nafi'ah, yang bermanfaat. Sungguh di antara hal yang patut kita syukuri adalah kita barusan mendapatkan curahan hujan dan cukup deras Bapak Ibu. Tadi dari selatan kita rasakan hujan yang sangat deras, bahkan suasana kaya meh maghrib. Ya betul, suasana seperti hampir maghrib. Kenapa? Tempo-tempo peteng ya. Dan demikianlah salah satu yang patut disyukuri tatkala kita mendapatkan curahan hujan. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis, tatkala cuaca itu mendung, cuaca kok gelap, maka Aisyah menggambarkan bagaimanakah Nabi manakala cuaca itu gelap dan mendung. Aisyah mengatakan, jika cuaca itu mendung, langit gelap, maka Rasulullah SAW beliau gelisah. Keluar dan masuk rumah. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk rumah lagi. Gelisah. Kenapa Bapak Ibu? Takut, khawatir turun azab. Tapi begitu sudah turun hujan, maka Rasulullah SAW tenang. Kenapa? Karena di balik hujan itu penuh dengan rahmah. Penuh dengan rahmah. Maka masing-masing tak lupa berdoa dengan mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan hujan bisa membuat banyak masalah. Kita rasakan tadi jalanan macet. Kita rasakan yaitu genangan air di mana-mana. Sempat kami ngobrol sama tim Saud ini, insyaallah. Kita yang di mobil saja kedinginan, apalagi yang di luar mobil. Dia betul, apapun yang dikenakan untuk menutupi, entah itu jaket, entah itu mantol, yang namanya udan deres niku tetap teles boten Bapak Ibu, tetap teles, bahkan kelebus, dan bersyukur kepada Allah itu adalah yang terbaik. Makanya tatkala hujan sudah reda seperti ini, masing-masing tak lupa dengan berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami telah mendapatkan curahan hujan, bifadlillah, karena karun yang ada pada sisi Allah, wa rahmatihi, dan rahmat yang ada pada sisinya. Kalau tadi kita rasakan turun hujan Bapak Ibu pun, bagi yang tidak pernah wudhu pakai air hujan pun wudhu pakai air hujan, nikmat. Melimpah buatan air ini, melimpah. Wudhu pakai air keran biasa, wudhu pakai air sumur biasa, dia buatan. Wudhu pakai air
pam biasa, pakai padasan biasa. Oh, sekarang pakai pancuran ya. Masya Allah, seger badan, oh seger. Subhanallah. Dan hujan adalah rahmat. Makanya ada kesamaan yang namanya air. Tapi air satu dengan yang lain kadang beda. Pegunungan, jawatan sama laut beda. Sumur sama sungai beda. Mata air sama Bapak Ibu air yang ada di selokan beda. Tapi yang ajaib adalah air hujan. Air hujan itu kita ada di Jakarta, di Jogja, di Kalimantan, di Sumatera, teng Arab pun yang namanya air hujan itu ajaib dan ajaib. Mana bentuk ajaibnya? Podo ya Pak. Podo. Tapi air yang di pegunungan sama daratan beda badan beda. Kadang di situ ada yang berkapur, ada juga yang agak payau, ya betul. Ada karuan laut lah asin, ya betul. Tapi kita lanjutkan. Salah satu di antara petunjuk Nabi SAW, manakala hujan itu sudah reda, maka hal yang baik untuk kita lakukan adalah berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Dan sunnah Bapak Ibu, jika hujan itu turun, sunnah kaum laki-laki tentunya, dibuka pecinya, dibuka topinya, sehingga air hujan kena kepala. Begitu juga lengan bajunya, dilinting, dising-singkan, sehingga kedapatan air hujan. Alhamdulillah. Tadi kok ada yang melakukan, alhamdulillah. Nah, mboten kan ada air hujan situ masih banyak. Jabatan, teng ember. Subhanallah. Jabatan, hujan adalah karunia Allah. Hujan adalah nikmat. Namun demikian kadang hujan bisa membuat masalah. Banjir kadang terjadi. Rumah bocor kadang terjadi. Bahkan dengan hujan pula kadang membuat gagal panen. Gagal panen. Mereka yang nandur cabai kadang gagal panen disebabkan hujan. Yang nanam padi, yang nanam bawang merah, bawang putih, Bapak Ibu. Ada udan kata niku, wah repot boten? Wah repot. Kan ada pematangnya nih kok, boten. Di sini dibuat pendek untuk nyiram, boten. Tanamnya kan tinggi. Tapi begitu hujan, akhirnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Pun tugas sampai mereka kadang kelelep bubar boten. Wah bubar. Apalagi yang punya empang, apalagi yang punya belumbang, ya betul. Kan tidak mungkin woro-woro teng masjid, woro-woro teng pos kamling, woro-woro teng balai RT, ya betul. Mohon maaf Bapak Ibu ingkang nemokke lele lagi lagi melampah niku tak kula. Orang nggak gagas ya betul. Namanya kena air hujan meluap menjadi uruf, menjadi kebiasaan yang lumrah. Apa itu? Wis Allah. Jawatan ikhlas dikhlas ke ora apa-apa. Jawatan subhanallah. Tapi Bapak Ibu, kesempatan sore kali ini kita akan membahas suatu kitab yang berjudulkan At-Taqwa. At-Taqwa. Dikumpulkan oleh Ahmad Farid. Bapak Ibu yang kami muliakan,
pembahasan takwa tentunya tiap pekan, karena hari Jumat ya, malam Jumat, karena Kamis nanti malam Jumat dan besok mimbar ini adalah menjadi saksi. Tiap Jumat disitulah khotib membawakan suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tentunya kata-kata takwa, Bapak Ibu, kata-kata takwa ini adalah kata-kata yang pendek, tapi mengandung arti yang sangat luas. Sehingga Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sehingga orang Jawa menyebut kata-kata takwa itu dengan kata-kata yang pendek. Apa itu? Hati-hati. Hati-hati. Ya betul. Orang tua begitu hendak melepaskan anaknya kuliah di Jogja, maka orang tua akan memberikan sederet nasihat yang panjang. Apa itu? Werek kuliah nang Yojo. Wahai putraku, engkau ini mau kuliah di Jogja, hati-hati. Siji, karo dosen kudu hormat. Loro, pegawai nang kampus kuwi ya pegawai, ya dihormati. Kakak kelas dihormati, adik kelas disayangi, konco-konco ojo do ladaan. Ladaan itu apa? Ojo kerengan. Dia boten. Teman-teman jangan pada berselisih. Nek nyebrang dalan hati-hati, tengok kiwa tengen. Dia boten. Nek jajan gorengan dihitung, nek nang warung yo mbayar, karo bukos ojo sembrono, karo cah wedok hati-hati. Ya boten. Panjang boten, Pak. Nek nang dalan ojo ngebut. Ana PR ya dikerjake. Ana tugas ya aja lali. Aja mung turu. Orang tua kalau ngasih nasihatnya boten panjang boten, Pak? Panjang. Sama. Begitu liburan semester kok pulang besok mau berangkat dan nasihat yang sama. Ojo turu. Sing sregep. Dia boten panjang lebar. Nanti masuk semester 3 pulang lagi mau ke kampus lagi dinasihati lagi boten, Pak? Subhanallah. Orang Arab itu cukup berkata pendek, Bapak Ibu. Apa itu? Ittaqillah. Jadi kalau orang kita memiliki banyak ungkapan, maka orang Arab cukup mendapatkan satu ungkapan yang pendek dan itu adalah mencakup semua hal. Insyaallah. Luar biasa buatan. Luar biasa. Maka disitulah Rasul mendapatkan kata-kata mukjizat dari Allah berupa jawami'u al-kalim. Apa itu jawami'ul kalim, Bapak Ibu? Jawami'ul kalim itu adalah kata-kata yang pendek, kata-kata yang ringkas, tapi di situ mengandung arti yang sangat padat. Jawatan napa? Ittaqillah. Apun kadang orang Arab mengatakan Allah fitariq. Napa apa Ibu? Allah fitariq katanya. Allah itu ya Allah
Allah Allah ya ingat Gusti Allah, fitorik nang dalan, ingat Gusti Allah karepe napa? Ingat Gusti Allah nang dalan. Fitorik, fi itu di, torik jalan, fitorik di jalan. Allah Allah fitorik maksudnya ingat Gusti Allah nang dalan. Subhanallah. Dan kata-kata hati-hati ini Bapak Ibu kita jumpai di banyak tempat. Satu di bandara. Kita jumpai, jawatan Pak. Kita jumpai di bandara, kita jumpai di bandara. Apa tulisannya? Selamat jalan, hati-hati di jalan. Iya betul. Di toko kadang ada tulisannya, terima kasih atas kunjungan Anda, hati-hati di jalan. Kadang kita, yang disitulah seseorang berusaha masing-masing untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Dan Allah firmankan, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya lah kalian semuanya akan dikumpulkan. Insyaallah. Dan Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini terdapat dua kata-kata yang memiliki arti bertakwa. Yang pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan dikatakan di dalam penjelasan, jika seseorang itu melewati firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak. Jika seseorang itu melewati firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka masing-masing memperhatikan. Kenapa? Karena di sana akan ada perintah yang dengannya seseorang harus mengerjakan, ataukah adanya larangan di mana seorang hamba harus meninggalkan. Dan di dalam ayat ini Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan masing-masing jiwa hendaknya melihat, mempersiapkan diri apa yang bakalan diraih esok hari. Dan demikianlah kehidupan kita ini tiap hari berusaha dan berupaya untuk berbuat yang terbaik. Jawatan Pak. Makanya seorang mukmin, jawatan, jika hari tersebut ternyata kok lebih buruk dibanding kemarin, termasuk rugi mboten Pak? Rugi. Kok hari tersebut sama dengan hari kemarin, berarti nggih rugi pula. Tapi yang terbaik adalah hari sekarang ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya mboten, hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Ya mboten Bapak Ibu. Oh ya. Dan disitulah Allah menyebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka masing-masing itu hendaknya berusaha dan berupaya melihat, memperhatikan apakah yang bakalan dipersiapkan untuk yang akan datang. Allah firmankan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Maka hendaknya manusia itu takut dan khawatir jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Insyaallah. Sekarang ini jawatan Bapak Ibu, tatkala kita berbicara perekonomian,
Lagi banyak ujian mboten Bapak Ibu? Oh, lagi banyak ujian. Lagi banyak ujian. Di mana-mana, oh iya di mana-mana. Dan alhamdulillah Jogja sekitarnya kan sudah mulai menggeliat. Dia mboten Pak. Insyaallah. Bapak Ibu preso nggih. Semarang Solo kan ada Sritek nih Pak. Sritek nih Pak. Nggih, Sukoharjo. Karyawannya ribuan mboten Pak. Oh, ribuan nih. Insyaallah. Belum lama kami ngisi di daerah Sleman. Ada Masjid Al Hidayah nih kok. Nggih mboten. Ada ambulan. Tulisannya apa Pak? Sritek. Itu saya ada 5-7 tahun naik mobil itu. Digunakan untuk antar jemput para ustadz. Pak Ustadz ini ada antar jemput pakai ambulan. Oh nggak apa-apa malah cepet. Santai mawon. Dia boten Pak. Oh ya. Cepet boten. Kemudian salah satu amir mengatakan, Pak Ustadz ini pabriknya sudah gulung tikar. Enggak apa-apa. Dia boten, yang penting mobilnya masih ada. Dia boten digunakan untuk kebaikan, Orang-orang yang sakit pengen ke rumah sakit bisa memakai. Dia boten Pak. Orang yang meninggal, dia boten bisa juga memanfaatkannya. Nggih boten Pak. Subhanallah. Sekalipun sing nembung bukan yang meninggal. Nggih boten. Anak sing nembung wong sedo lak iso deweti nggih boten Pak. Sing nembung lak sing sedereke nggih boten. Baik kita lanjut. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqat, maka masing-masing hendaknya mempersiapkan diri untuk meraih persiapan hari esok. Makanya orang tua itu begitu pagi hari membangunkan anaknya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? No, tangi no. Nduk tangi nduk. Nang tangi nang. Salat subuh sik. Zikir maca Quran. Kowe nek wis awan turu meneh ra apa-apa. Dewa. Subhanallah. Dan disitulah apa kata orang tua Bapak Ibu, wes esok. Sama. Sebelum tidur pun orang tua selalu berkata, no Bapak Ibu, iki wes bengi. Lek guneman sesuk maneh. Muga-muga sesuk sehat. Ya boten. Muga-muga sesuk makarya maneh. Insyaallah. Luar biasa. Orang tua itu nasihatnya mandes Bapak Ibu. Mandes boten nasihat orang tua itu? Mandes niku napa Pak? Jitu. Mujarab. Ya boten. Iki wis bengi. Wis jam 10 punjul. Udah turu le. Sesuk menel terus ke sesuk. Ya boten. Itu kapan Bapak? Dulu. Jam 9, jam 10 ku kon do turu. Ya boten. Saniki mboten. Kadang anake dereng bobo nggih, bapake ya melu sisan. Tak kancani, aku ora iso turu kok. Subhanallah. Ya boten. Kadang juga mereka pada ngumpul semuanya ternyata pada diam. Oke boten, wong 5, bapak ibu, anaknya 3, ya boten. Kadang ngumpul tapi diam semuanya. Kenapa? Semuanya megang HP. Begitu sudah jam 1, sudah turu ya. Turu. Subhanallah. Ujian betul enggak Pak? Ujian. Dan lebih menyedihkan lagi, berapa banyak kita jumpai mahasiswa di Jogja. Bapak ibunya datang di Jogja, sama-sama ke warung, semuanya mereka pada megang HP. Tidak ada yang situ ada komunikasi. Menyedihkan buatan? Wah, menyedihkan. Ada omongannya cuma waktu awal. Dia buatan arep pesan apa kowe? Bu ajeng pesan apa Bu? Bapak ajeng pesan apa tak tulis ke? Dia buatan
Sudah nulis apa yang menjadi keinginannya, makanannya apa, minumannya apa, semuanya diam semuanya. Pun kenapa megang HP semuanya? Begitu sudah hidangan datang, ayo mangan sih. Begitu mangan sudah mangan. Begitu cuci tangan main lagi. Ya betul. Bubar ya. Bapaknya langsung pulang, ibunya langsung pulang, anaknya pulang ke kos juga. Masya Allah. Kadang terjadi betul Bapak Ibu. Oh terjadi. Subhanallah, HP itu kadang membuat yang dekat menjadi jauh. Yang jauh jadi dekat. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, disebutkan di dalam penjelasan hakikat takwa. Hakikat takwa, dan ini adalah pengertian yang terbaik. Dikatakan Thalq ibn Habib, beliau berkata, "Idza waqa'atil fitnah fadfi'uha bittaqwa." Thalq ibn Habib berkata, jika terjadi fitnah, fadfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah api fitnah itu dengan ketakwaan. Qalu wa mat taqwa. Murid-muridnya berkata, apa itukah takwa? Maka Thalq ibn Habib mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa anta tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Dikatakan wa hadza min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Dan ini adalah pengertian takwa yang paling baik. Apa itu Bapak Ibu? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahayanya Allah, di atas petunjuknya Allah, tarju thawaballah, dan engkau berharap pahala yang ada pada sisi Allah. Wa anta tatruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurim minallah, yang didasari atas cahaya dari Allah, takhafu adzaballah, dan engkau melakukan itu semuanya, melakukan ketaatan karena Allah, meninggalkan maksiat karena Allah, takhafu adzaballah, karena engkau takut azabnya Allah. Dan dikatakan wa hadza min ahsani ma qila fi hadit taqwa, dan ini adalah pengertian takwa yang paling baik. Seseorang melakukan ketaatan karena Allah, di atas petunjuk, di atas cahaya yang datang dari Allah, dan dia berharap pahala yang ada pada sisi Allah. Dan demikianlah Bapak Ibu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maka dikatakan huwa ahlu taqwa. Huwa ahlu at-taqwa, dan dialah Allah zat yang paling berhak untuk ditakuti. Wa ahlul maghfirah, dan zat yang paling berhak untuk memberikan ampunan. Makanya kalau pas Bapak Ibu kemutan pas bodoh, ya betul. Dereng lak bodoh, ya betul Pak. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita Bapak Ibu? Muga-muga Gusti Allah ngangkat
pangkat derajatmu. Ya boten, lan ing wulan riyaya menika muga-muga Gusti Allah nglebur. Nglebur niku napa, Pak? Memberikan ampunan boten? Memberikan ampunan, nglebur dosa kula panjenengan sedaya. Masya Allah, didoakan orang tua. Didoakan orang tua, dan disitulah masing-masing kita ingat orang tua. Bersyukur tatkala kita ingat orang tua. Bersyukur manakala kita punya orang tua. Dan sungguh menyedihkan tatkala bapak kita meninggal. Sungguh menyedihkan tatkala ibu kita meninggal. Kenapa bapak ibu? Karena sesungguhnya tatkala bapak ibu kita itu masih hidup, disitulah surga sangat dekat. Maksudnya apa? Kita melakukan ketaatan dan surga di depan kita. Tatkala orang tua itu meninggal, bapak kok meninggal pun kadang pun longko wangsul, longko pulang kampung. Boten mudik lek, serono sing tilai. Ya boten. Kok boten mudik, Pak? Pun ndak ada lagi yang ditengok, sudah ndak ada. Lho Pak Lek, Pak Lek harus dulur dhewe-dhewe. Ya boten. Pak D harus dulur dhewe-dhewe. Ya boten, Pak. Subhanallah. Tapi masing-masing bersyukur. Kapan? Tatkala di saat lebaran pun kita masih nengok paman kita, nengok bibi kita, nengok Pak D kita, Bude kita, siwo kita, tetangga kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Terkait dengan ketakwaan, tentunya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya Anda memberikan peringatan, sungguh peringatan merupakan hal yang bermanfaat buat kaum mukmin. Maka di sini ada pembahasan kemuliaan dan pentingnya ketakwaan. Yang pertama dikatakan at-taqwa wasiatullah azza wa jalla lil awwalin wal akhirin. Wasiat takwa itu merupakan wasiat Allah yang Allah tujukan umat-umat dahulu dan sampai umat yang akhir. Allah firmankan, walaqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara min qablikum, dan umat-umat sebelum kalian, wa iyyakum, dan nasihat ini juga kami tujukan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang kemuliakan, manakala seseorang itu bertakwa, yakin rezeki itu datang. Yakin betul? Yakin. Kenapa? Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Kenapa Bapak Ibu? Bertakwa kok. Bertakwa. Dan disitulah seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslimah. Yakin betul Bapak Ibu? Yakin. Pun asal kita ini bertakwa dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan. Yakin betul Bapak Ibu? Yakin. Hanya saja kadang seseorang tidak yakin. Kadang malah nguji Gusti Allah.
Katanya nek wong sedekah ki arek dilipat ke 10 kali. Tenan pora yo? Tak sedekah 10.000. Seminggu kok ora ono apa-apa. 2 minggu kok ndak ada apa-apa. Sebulan ndak ada apa-apa. 2 bulan ndak apa-apa. Wah paling ora tenanan. Subhanallah. Sehingga di zaman dahulu ada seorang syekh memberikan masukan kepada siswanya agar beramal, 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 dan beramal. Syekhnya juga beramal. Tapi hal yang berbeda Bapak Ibu. Syekhnya mendapatkan apa yang Allah janjikan. Tapi siswanya ini tidak mendapatkan. Syekhnya mengatakan, aku sedekahlah nguji Gusti Allah toh. Kamu ini sedekah nguji Gusti Allah. Jawatan katanya mau dapat lipat ganda. Jawatan ternyata nggak dapat. Tahu nguji Gusti Allah kok. Kiainya kan tidak. Dia penuh dengan ketakwaan. Yakin oh yakin. Dan disitulah seorang mukmin. Allah firmankan, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu. Sahabat Nabi. Namanya Sufainah. Ataukah Safinah. Sufainah atau Safinah ini nama seorang laki-laki Bapak Ibu. Bukan perempuan. Karena di negeri kita ini kadang ada beberapa nama yang dipakai oleh orang Arab, nama untuk laki-laki, di negeri kita untuk nama perempuan. Contoh, Khadijah memiliki pembantu. Dan pembantu ini pernah menemani Nabi tatkala berdagang ke negeri Syam. Siapa namanya? Maisaroh. Gitu? Maisaroh niku jaler. Maisaroh itu laki-laki. Di negeri kita Maisaroh istri mboten Bapak Ibu? Istri. Khalifah. Di Arab khalifah itu laki-laki. Di negeri kita yu khalifah, neng khalifah, bu khalifah. Dadi wedok mboten? Wedok. Di Arab nama untuk laki-laki siapa? Salamah. Salamah. Salamah itu nama untuk laki-laki. Di negeri kita Salamah nggih dodol gorengan timriko nika Bu Salamah. Nggih wonten warung Bu Salamah, nggih wonten dodol tempe nggih wonten. Nggih wonten Yu Salamah, nggih wonten. Salamah itu di Arab laki-laki. Nah, Sufainah atau Kasafina ini adalah laki-laki. Di Arab ada nama seorang yang digunakan untuk perempuan. Namanya Su'ad. Su'ad. Di negeri kita Su'ad itu untuk laki-laki. Jawatan Pak. Di Arab untuk perempuan. Baik, kita bahas. Sufainah ini Bapak Ibu suatu saat dia naik kapal, perahu, dan tiba-tiba datang angin kencang, tambah ombak. Sehingga tersebut Bapak Ibu, kapal yang dinaiki, perahu yang dinaiki itu kerem, ambyar. Dan dikatakan Sufainah tinggal memegang satu papan. Dia memegang satu papan tok untuk dia gunakan menyelamatkan dirinya. Akhirnya itu seperti Bapak Ibu, dia berusaha untuk ke tepi dan ke tepi. Sudah di bibir pantai Bapak Ibu, di situ dia mau masuk sungai. Selamat dari ombak, begitu ke sungai ketemu macan.
Ya Allah. Sehingga terus pundi Sufaina ini dia berkata kepada macan Qaswara Asad. Dia berkata, aku adalah pembantunya Rasulullah. Nah Bapak Ibu, aku adalah pembantunya, rewangnya sinten Bapak Ibu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka macan yang dekat dengan Sufaina ini tidak menyerangnya, justru macan ini turun ke sungai Bapak Ibu, kemudian mendorong papan yang disitulah Sufaina sedang berjalan. Insya Allah. Jadi Sufaina berada di atas papan, yang nyurung sinten macan. Dan begitu sudah di dekat tempat yang hendak dituju, maka Sufaina pun berkata kepada macan, wahai Qaswara, wahai Asad, wahai macan, aku sebentar lagi akan nyampe tempat yang akan aku tuju. Dan turunlah Sufaina dari papan tersebut, kemudian beliau berjalan dan macan pun berpisah. Apa yang dilakukan oleh macan Bapak Ibu? Macan ini mengaum, macan ini mengeluarkan suara, dan Sufainah mengatakan seakan-akan dia mengungkapkan kepadaku selamat jalan. Masya Allah. Sinten Bapak Ibu? Macan tunduk kepada hamba Allah yang bertakwa. Dia dan siapa? Sufainah. Dia cukup mengatakan apa? Aku adalah pembantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama pembantunya Rasul saja. Terus ini Bapak Ibu, macan ini tunduk. Ya buatan. Apalagi dengan Rasul. Dan Allah firmankan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau Muhammad dari keburukan semua manusia. Begitu turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah itu menjaga engkau dari semua keburukan manusia yang hendak mencelakakan engkau. Rasul tenang bukan Bapak Ibu? Oh tenang, kenapa? Oh manusia saja tidak bakalan bisa mengganggu Nabi, apalagi kewan. Dia bukan? Tapi kita lanjut. Dikatakan takwa merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini. Suatu saat Rasulullah SAW beliau berkata, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah. Asam wa ta'ah kalau diterjemahkan bahasa Jawa niku sendika dawuh. Maka yang dimaksud sendika dawuh di sini adalah taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Dan di antara bentuk nikmat dan karunia Bapak Ibu, pemimpin yang tiap Jumat didoakan oleh rakyatnya adalah pemimpin Saudi Arabia. Dari pertama kami dengerin khutbah sebelum tahun 2000 di Arab, entah itu di Mekah atau di Madinah, Masjid Madinah ataukah Mekah, itu tiap kali di situ ada khutbah, maka mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Yang waktu itu adalah Malik Fahd, rajanya didoakan. Putra mahkotanya waktu itu adalah Abdullah, Malik Abdullah. Begitu Raja Fahd wafat, maka
Malik Abdullah naik. Begitu Malik Abdullah naik, maka di sana ada putra mahkota yang lain. Siapa? Sultan. Di perjalanan waktu putra mahkotanya meninggal. Sehingga diganti, kalau nggak salah, Naif. Waliul Ahad, putra mahkota. Naif juga meninggal. Kemudian Salman, putra mahkotanya. Raja Abdullah meninggal, gantilah Raja Salman. Sampai sekarang Bapak Ibu, Saudi Arabia, rajanya dan putra mahkotanya itu tiap pekan didoakan. Dan menyedihkan kadang di negeri kita, anukah negeri yang lain. Ini buatan pemimpin kadang dihujat di mimbar. Terjadi buatan Bapak Ibu? Oh ya. Subhanallah. Kadang terjadi buatan? Oh terjadi. Dan Imam Ahmad suatu saat pernah berkata, ataukah Imam Malik, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan berikan kepada pemimpin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebaikan pemimpin itu akan mengalir kepada kebaikan rakyat. Jadi betul. Baik, kita lanjutkan. Takwa merupakan wasiat. Tadi kita katakan Bapak Ibu, jika Rasul memberikan wasiat takwa, Abu Bakar pun memberikan wasiat takwa kepada Umar. Insyaallah. Abu Bakar pun memberikan wasiat kepada Umar agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Bapak Ibu, orang-orang dahulu senantiasa memberikan wasiat, dan wasiat tersebut adalah wasiat takwa. Dikatakan takwa merupakan wasiat Allah yang ditujukan kepada Rasul, dan semua Rasul Allah juga memberikan wasiat kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah. Di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Lut. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Tatkala kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun berkata kepada kaumnya, hendaknya kalian takut kepada Allah. Kaum Ad juga demikian, kaum Tsamud juga demikian, kaum Lut juga demikian. Kaum-kaum ini mendapatkan nasihat dari Nabi mereka. Kaum Ad, idz qala lahum akhum Hud ala tattaqun. Kaum Tsamud, idz qala lahum akhuhum Salih ala tattaqun. Kepada kaum Lut, idz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Insyaallah. Maka disinilah semua nabi-nabi Allah memberikan kepada umatnya wasiat takwa. Terakhir Bapak Ibu, takwa merupakan pakaian yang terbaik. Allah. Takwa merupakan pakaian yang terbaik yang hendaknya dipakai oleh seorang hamba. Allah firmankan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Tentunya kata-kata takwa ini adalah pendek tapi mengandung arti yang sangat besar. Yang dimaksud baju takwa, libasu takwa itu bukan baju takwa sing napa niku? Wonten saiki wonten. Nggih mboten. Tuku klambi takwa. Pakai baju takwa kalau orangnya enggak benar nggih? Enggak benar, nggih mboten. Wa libasu takwa, maka yang dimaksud libasu takwa adalah seseorang menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Makan makanan yang halal. Jawatan sebelum makan baca bismillah.
sesudah makan pun berdoa, mau ke masjid berdoa, keluar dari masjid berdoa. Ya betul. Pagi sore ingat Allah dan zikir. Itulah pakaian takwa. Sehingga kata-kata takwa ini kalau Bapak Ibu tindak peken, kalau Bapak Ibu kok tindak pasar, ya betul. Coba saja cari orang yang jualan tahu. Bu, tahu ini pinten Bu? Oh, ini sak bungkus 10.000. Yang ini 15. Yang ini 8.000. Ini Bu, ini ku larang. Niku sak bungkus 20.000. Kenapa? Niku tahu takwa kok. Sampai tahu mawon apa Bapak Ibu? Tahu yang paling mahal itu apa? Tahu takwa. Kenapa? Murni kedelai, nggak ada campuran. Subhanallah. Dan disitulah masing-masing ingat nasihat takwa. Kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, anak-anak soleh solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, memberikan ampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dari kaum muslimin dan muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma yuqarribuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma